Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wasu'ila Sufyan as-Sauri rahimahullahu faqila wa minal kurubatil azimati wal fadailil jasimati ta'allumul Qur'anil karimi wa ta'limuhu wa dzalika min fardil kifayatil mutaakkidati wa qad qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah Masjid Jami'at Taqwa yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat maghfirah serta ismah inayah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Amsar Abdul Majid selaku Ketua Umum Masjid Jami'at Taqwa beserta jajarannya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara hadirin jamaah sekalian. Materi kita di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad. Wa minal kurubatil azimah, dan di antara pendekatan-pendekatan diri kepada Allah yang sangat besar. Wal fadailil jasimah, dan keutamaan-keutamaan yang sangat nyata. Ta'allumul Qur'anil karimi wa ta'limuhu, yaitu belajar dan mengajar Al-Quran. Itu salah satu pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar dan mulia. Di samping kita mengajar dan belajar, di samping kita belajar dan mengajar, tergantung gimana orangnya. Kalau yang udah paham, ya di ngajar. Kalau yang belum, ya di belajar. Jadi ngajar dan belajar Al-Quran itu adalah salah satu bentuk nilai ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya ayo kita galakkan ya proses belajar mengajar Al-Quran. Baik ya tingkat anak-anak, tingkat remaja maupun tingkat dewasa dan orang tua. Jadi nggak boleh kita ya lepas daripada ya belajar Al-Quran. Selama masih ada yang mau ngajar Al-Quran, ayo kita belajar. Ya belajar Al-Quran. Sebab belajar dan mengajar Al-Quran itu merupakan salah satu ya cara pendekatan diri kepada Allah yang sangat besar dan pahalanya sangat mulia. Wasu'ila Sufyan as-Sauri rahimahullahu, kemudian ditanya Imam Sufyan as-Sauri, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Ini Sufyan as-Sauri bapak saudara termasuk salah satu min kibarit tabi'in. Ya salah seorang tokoh tabi'in, Sufyan as-Sauri. Ya, jadi Sufyan as-Sauri ini ya termasuk salah satu tabi'in yang sangat berpengaruh. Sama seperti Hasan Basri, ya itu Imam Sufyan as-Sauri, ya termasuk tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh saat itu. Semoga Allah memberikan rahmat buatnya.
Faqilalahu maka ditanya Sufyan As-Tsauri, ar-rajulu yata'allamul Qur'ana ahabu ilaika au yaghzu fi sabilillahi ta'ala. Orang yang belajar Quran atau orang yang berperang di jalan Allah yang paling kamu cintai? Itu pertanyaannya begitu. Kira-kira mana yang kamu lebih cintai? Orang itu belajar Quran apa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka beliau Sufyan As-Tsauri ya berkata, bal yata'allamul Qur'an, belajar Quran lebih istimewa kebanding daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ngaji deh ternyata pahalanya lebih besar kebanding daripada orang yang berperang di jalan Allah. Ini kayak kita nih lagi ngaji begini nih. Ini pahalanya gede. Ya, lebih gede daripada perang. Siapa yang mau diajak perang? Ya, orang kalau diajak perang pada takut. Ya, nah seperti itu. Tapi ngaji itu ganjaran pahalanya lebih besar. Ya, kebanding daripada perang di jalan Allah. Masya Allah, lihat di zaman Rasulullah. Peperangan-peperangan begitu banyak. Melawan orang-orang kafir. Ya, di Mekah orang Islam diapain aja kagak ngelawan. Tapi setelah di Madinah orang Islam udah punya kekuatan. Sehingga terjadilah peperangan-peperangan. Yang memang diawali oleh mereka. Ya, Islam damai. Tapi karena musuh datang, Islam nggak takut. Kalau waktu di Mekah nggak pernah ngelawan. Karena memang orang Islam masih minoritas. Nah ketika di Madinah Nabi udah punya kekuatan. Sehingga setiap kali diserang Nabi ya itu bertahan dan melawan. Terjadilah peperangan. Itu namanya ghazwah, peperangan fisabilillah. Itu berat Bapak, Saudara. Bahkan dia korbankan keluarganya, dikorbankan hartanya, bahkan jiwanya dikorbankan. Tapi ternyata ngaji itu lebih besar ganjaran pahalanya. Makanya Bapak Saudara, kalau kita masih hidup, masih sehat, jangan sampai kita ya lepas daripada ngaji. Ya, datang pengajian yang ada. Ya, jangan sampai kita ya sia-siakan. Sekarang banyak guru-guru kita yang udah banyak yang meninggal dunia, baru mereka bersedih. Dulu waktu mereka ada, ya ada pengajian-pengajiannya nggak ada yang mau datang. Nah, setelah mereka meninggal dunia, baru mereka merasa kehilangan. Itu biasanya begitu. Ya Allah, sekarang guru kita, beliau sudah meninggal, beliau sudah meninggal. Sedih rasanya. Mautul alim, mautul alam. Begitu. Matinya orang yang alim, berarti matinya alam. Ya, kenapa? Karena orang yang alim itu laksana lampu yang menerangi dunia. Ya, jadi kalau orang alim meninggal, berarti itu ya dunia juga mati. Baru kita terasa. Dulu guru-guru kita masih ada, pengajian di sana, pengajian di sini. Mereka pada pura-pura aja, nggak ada yang mau ikut pengajian. Nah makanya ayo kesempatan buat kita. Selama kita sehat, dikasih panjang umur, kita isi kegiatan kehidupan kita diantaranya dengan hadir di majelis ilmu. Karena kata Sufyan As-Tsauri ketika ditanya, beliau termasuk ulama besar, tokoh tabi'in, nggak sembarangan jawabannya. Pasti ada alasan-alasannya. Ketika ditanya, perang sama ngaji, ya itu mana lebih besar pahalanya? Kata Imam Sufyan As-Tsauri, ngaji lebih saya cintai. Ya, itu seperti itu. Jawaban nggak sembarangan. Dia menjawab seperti itu, ada alasan-alasannya. Sekelas Imam Sufyan As-Tsauri menjawab seperti itu. Ya, jadi ngaji katanya lebih saya cintai kebanding daripada perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wayan bagi lil qari'i, dan sepantasnya bagi pembaca li kitabillahi yaitu Al-Qur'an ayas taksira min tilawatihi, untuk memperbanyak bacaan-bacaannya ana al-laili wan nahar, baik di waktu malam maupun di waktu siang, ma'at tabadduri wat tartili, serta tadabbur, merenungi dan tartil, wa ghayatil adabi, dan penuh dengan adab, wal ihtirami, dan penuh dengan kehormatan, takzim sama Al-Quran. Jadi bagi para pembaca Al-Quran itu tolong
Banyakin baca Al-Quran. Baik di waktu malam maupun di waktu siang. Serta tadaburin sama tartil. Ya, kemudian adabnya benar-benar ya harus mantep adab kepada Al-Quran. Dan juga ihtiram, memuliakan Al-Quran. Wal yahzar kullal hazri min hajronit tilawati. Dan hati-hati. Jangan sampai meninggalkan membaca Al-Quran. Wa tarki ta'ahudil Qur'ani. Dan meninggalkan nekunin Al-Quran. Fayata'arradu bizalika linisyani, maka nanti akan datang. Karena lupanya. Allazi huwa min a'zamiz zunubi. Itu merupakan dosa yang paling besar. Kita udah hafal Al-Quran. Kemudian kita kagak tekunin. Kita kagak baca-baca. Kita enggak rajinin mudawamah baca Quran. Akhirnya lupa. Itu lupa dari hafalan yang telah kita hafal dari ayat-ayat atau surah-surah Al-Quran. Merupakan dosanya paling besar dari dosa yang ada. Begitu ya Bapak Saudara. Jadi kalau kita udah hafal Quran, jangan sampai lupa. Sebab lupa terhadap hafalan kita itu termasuk min a'zamiz zunub. Termasuk dosa yang paling besar. Ya Allah. Makanya para qori itu yang udah hafiz, yang sudah hafal, dia harus terus melazimkan, menjadikan wiridan. Bisa sehari 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 15 juz. Itu begitu. Sebab kalau kagak diwiridin, nanti lupa. Nah kalau lupa, dosa. Dan itu termasuk dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar itu lupa terhadap hafalan-hafalan Al-Quran yang telah dihafalnya. Kita ngapal susah. Tapi mempertahankan hafalan lebih susah lagi. Ya, makanya kalau ada anak-anak kita, saudara-saudara kita yang sudah hafal Quran 5 juz, pertahankan terus. Kalau dilupa, dosa. Itu min a'zamiz zunub. Termasuk dosa yang paling besar. Lupa terhadap hafalan yang sudah dihafal. Kita udah hafal surah Yasin. Sekarang lupa. Dosa itu Pak. Berarti kenapa? Karena Bapak lupa melazimkan. Tapi kalau dibaca terus, insya Allah ingat. Makanya wiridan terus, wiridan. Ya wiridan terus. Jangan sampai ya dia tinggalkan. Ini hadisnya, coba perhatiin. Papil hadisi anhu alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, urid dot alayya zunubu ummati. Disodorkan kepada saya dosa-dosa umat saya. Uridot alayya zunubu umati. Kata Nabi itu dalam hadisnya begitu. Jadi disodorkan kepada saya berupa dosa-dosa umat saya. Falam arzan ban a'zama. Maka saya kata Nabi enggak ngelihat dosa yang lebih besar min suratin minal Quran. Kebanding daripada surah dari Al-Quran au ayatin atau ayat dari Al-Quran utiha rajulun yang sudah dihafal oleh seseorang summa nasiyaha kemudian dia lupa. Al-hadis, baca tuh hadis dengan sempurna. Jadi maksudnya Nabi ketika disodorkan terkait tentang dosa-dosa umat Nabi, ternyata dilihat-lihat ada dosa yang paling besar. Apa dosa yang paling besar yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad? Dia udah hafal Quran, ternyata dia lupa. Ada satu ayat yang udah hafal, dia lupa. Ada satu surah yang udah hafal, dia lupa. Nah itu dosa yang paling besar. Kenapa? Udah hafal, kemudian dia lupa. Wa fi hadisin akhara, dalam hadis yang lain, innalladzi yansal Qur'ana ba'da hifzihi yalqallahu yaumal qiyamati wa huwa ajzam. Orang yang lupa terhadap Quran setelah dihafalnya. Dulu pernah hafal, sekarang dilupa. Itu nanti ya ketika bertemu dengan Allah di hari kiamat, wa huwa ajzam. Orang itu dalam keadaan juzam. Seperti kulitnya punya penyakit lepra. Tuh begitu. Jadi nanti orang yang udah hafal Quran kemudian dia lupa, ya nanti ketemu sama Allah di hari kiamat dalam keadaan juzam. Kulitnya seperti punya penyakit lepra. Wa qad amara alaihi salatu wassalam sahibal Qur'ani yata'ahadahu.
Dan sungguh Rasulullah memerintahkan kepada sahibul Quran untuk terus memperhatikannya. Wa akhbaro, dan dia memberikan informasi, annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran itu asra'u tapallutan, sangat cepat hilangnya, min suduri rijali, dari yaitu hatinya manusia, minal ibili, kebanding daripada onta, fi akliha, pada ikatannya. Onta diikat, kelepas. Ada lagi orang hafal Al-Quran, lupa. Itu lebih cepat hilangnya lupa seseorang yang udah baca Quran kebanding daripada kelepasnya tali ikatan yang ada di onta. Jadi lebih cepat, lebih gampang lupa. Coba dah kita baca Quran. Kita udah hafal nih 1 ayat, 2 ayat, 1 surah, 2 surah. Kita kagak baca-baca lagi. Lupa nggak kira-kira? Lupa lagi. Lebih cepat lupanya kebanding daripada terbuka ikatan ya tali onta. Itu Nabi bilang begitu. Ya makanya disuruh dawamin. Kita udah hafal surah Yasin, terus baca, hafalin. Kita udah baca surah Al-Muluk, udah hafal, terus wiridin baca. Al-Muluk kita udah hafal, sekarang kita nggak hafal lagi, dosa. Ya itu dosa. Kenapa? Karena kata Nabi, ya yang paling cepat hilangnya itu orang ngapal Quran. Ngapalnya udah susah, udah hafal, mempertahankannya itu lebih susah lagi. Ya, makanya dulu ya saya waktu mondok, waktu hafal Alfiyah, ya itu kata Kiai ngapalin udah susah, cuma nanti mempertahankan hafalan Alfiyah lebih susah lagi. Ya, emang benar pulang di Jakarta, ya Alfiyah, ya kalau disuruh coba lagi ngapal, tadinya dari belakang ke depan, dari depan ke belakang kita hafal. Sekarang ya udah banyak yang lupa. Kenapa? Karena kita kagak baca-baca. Tuh begitu. Ya mestinya dijadikan wiridan. Dulu saya waktu mondok Bapak Saudara, itu saya jadikan wiridan Alfiyah. Jadi kalau habis sholat saya baca. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbil khaira Maliki musallian ala nabiyil Mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa wa asta'inullaha fi Alfiyah. Terus dah habis sholat minimal 100 bait. Entah sholat yang kedua 100 bait lagi. Ya, kalau 5 kali sholat udah 500 bait. 2 hari udah 1000. Alfiyah itu 1000 bait, namanya Alfiyah. So, kalau di pondok kalau belum hafal Alfiyah, ya bukan anak pondok namanya. Ya, gitu. Jadi gacuannya Alfiyah. Sekarang banyak yang kagak hafal. Ya, santri kalau belum hafal Alfiyah, ya belum namanya santri yang sempurna. Awal sebelum Alfiyah mesti baca Amriti 250 bait. Itu Amriti. Ya, jadi ada Jurmiyah, tingkatan artinya Amriti baru Alfiyah. Nah, seperti itu. Kalau kagak diwiridin, itu kita udah hafal, lupa lagi. Nah, Al-Qur'an juga begitu. Ya, para hafiz makanya mungkin tiap malam dia ngapalin terus. Ya, wiridan terus. Terus saya di pondok ada 2 anak-anak remaja yang udah tahfiz hafal 30 juz. Ya minimal dia harus 5 juz sehari. Dia harus ya mutolaahnya 5 juz. Kalau nggak begitu tanya, lupa Ustaz ntar. Benar, bisa lupa. Karena mempertahankan hafalan Al-Quran itu lebih susah. Sehingga lebih cepat hilangnya dari hati manusia kebanding daripada ikatan ya tali yang ada di onta. Yaitu Nabi mengumpamakannya seperti itu. Wa qad kana lis-salafi, dan adalah bagi ulama-ulama salaf rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, inayatan tamatan, sebagai perhatian yang sempurna biqiraatil Qur'ani, untuk membaca Al-Qur'an. Walahum fi zalika adatun mukhtalifatun, dan bagi mereka as-salafus saleh memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nih, as-salafus saleh rata-rata hafal Quran. Mereka ya untuk mempertahankan daya hafalannya punya kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, ini disebutkan diantaranya. Faminhum, maka diantara mereka para as-salafus salih, man kana yuhtimu fi kulli syahrin khatmatan. Ada yang menghatamkan tiap bulan 1 kali hatam. 1 bulan 1 kali hatam. Itu paling kaget tuh. 1 bulan 1 kali hatam. Berarti 1 hari 1 apa? 1 juz.
Wa minhum, dan di antara mereka pikuli asri layalin, pada setiap 10 malam. 10 malam hatam, 10 malam hatam. Ada lagi yang begitu. Setiap 10 malam hatam berarti 10 malam, satu malamnya 10 juz. 3 juz. Ya. Jadi 3 juz. Berarti Bapak nggak tidur. Ya. Jadi wa minhum pikuli asri layalin. Di antara mereka pada setiap 10 malam itu hatam. Berarti setiap malam berapa? 3 juz. 3 juz. Dibaca 3 juz. Setiap malam 3 juz. Ya, 10 malam hatam. Wa fi kulli samani layalin. Ada lagi yang setiap 8 malam. Ya, hatam. Kalau 8 malam hitung aja sendiri dah. Ya. Wa fi kulli sab'in, ada lagi setiap 7 hari. Berarti seminggu. Setiap 7 malam hatam. Wa minhum fi kulli salasin, ada lagi di antara mereka setiap 3 malam hatam. 3 malam hatam berarti satu malam berapa? Nah, 10 juz. Masya Allah. Kemarin saya pengen punya program di Zulhijjah begitu. Kagak kuat juga. Ya, satu hari pengennya 10 juz. Ya Allah. Kayaknya udah capek banget. Berat bener. Puasa di bulan Zulhijjah itu ternyata lebih berat kebanding daripada di bulan Ramadan yang saya rasakan. Gitu. Kenapa? Maghrib habis buka langsung ngajar. Ya, saya baru selesai buka, Yazid udah nyamper. Ya. Jibasri udah nyamper. Wah, capek juga, terasa berat. Saya rasakan tuh. Ya, puasa di hari-hari di mana kita aktivitas jalan itu lebih berat. Lebih berat. Kalau lagi Ramadan kan enak. Ya, begitu santai. Kenapa? Karena libur pengajian, libur semuanya. Ya, sehingga maghribnya santai, bisa baca Quran lagi, ya, habis tarawih bisa baca Quran lagi, itu begitu, ya. Padahal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu Bapak Saudara nilainya tinggi banget, saya sampaikan kan saat itu, ya. Makanya kalau yang memanfaatkannya beruntung itu, beruntung sekali. Ya, jadi kalau tiap malam 10 juz, Masya Allah, ya itu udah dikasih taufik hidayah bener-bener itu. Ya, jadi satu malam 10 juz, 10 juz. Ada lagi, wa minhum man kana yuhtimu fi kulli yaumin wa lailatin khatmatan. Wah, ini yang ada lagi. Ada yang menghatamkan sehari semalam 1 kali hatam. 1 hari 1 malam 1 kali hatam. 24 jam hatam. Masya Allah. Ini kelasnya udah istimewa banget. Kita nggak mampu nih, kita nggak mampu yang begini. Ya, itu berat banget, berat bener. Ya. Wa khatama ba'dum fil yaumi wal laila khatmataini. Nah, ada lagi sebagian daripada mereka as-salafus saleh menghatamkan 1 hari 1 malam 2 kali hatam. 1 hari 1 malam berapa kali hatam? 2 kali hatam. Ada yang nanya, itu dia kagak ngapa-ngapain kali baca Quran doang. Iya, sama susah juga itu, berat. Wa ba'duhum arba'an, sebagian mereka as-salafus saleh ada yang sehari semalam sampai 4 kali hatam. Itu arba'an 4 kali hatam. Ya Allah, makanya kalau Ramadan sebulan kagak hatam, kebangetan dah. Iya. Kemarin kita sebulan Ramadan kagak hatam Quran. Ya Allah, ngapain aja. Itu begitu. Ada orang yang sehari semalam 4 kali hatam. Makanya kalau kita ngaji nanti ada motivasi ibadah kita. Kalau kita di rumah aja udah ngaturnya udah paling bener aja. Ya, tapi kalau kita ngaji, oh iya tuh, ada as-salafus saleh sehari 4 kali hatam. Kan kita nggak mungkin begitu ya, tapi minimal 1 bulan sekali hatam boleh. Tadi udah dibilang tuh, 1 bulan 1 kali hatam. Insya Allah bisa. Kalau 1 hari 1 juz. Ya, 1 hari 1 juz bisa. Intaha. Nah, seperti itu. Wantaha ba'duhum ilal khatmi fil yaumi wal lailati samana khotamatin. Ini yang terakhir. Sebagian daripada mereka ada yang menghabiskan waktunya sehari semalam itu hatamnya sampai 8 kali hatam. Itu yang paling Masya Allah dah. Ya, 8 kali hatam 1 hari semalam. Ya, kita jangan tanya dah bagaimana caranya, itu orang dikasih keberkahan dalam waktu namanya. Jadi ada tabarrukan fil waktu, ada tabarrukan fil umri. Keberkahan dalam umur, keberkahan dalam
ya waktu. Itu Imam Nawawi. Imam Nawawi usianya 40 tahun meninggal dunia. Dia mengarang kitab ratusan kitab. Kok mampu bisa? Itu namanya Allah kasih keberkahan kepada Imam Nawawi umurnya. Tuh, dikasih keberkahan dalam umur. Begitu Bapak Saudara. Ya. Masya Allah. Ya. Imam Al-Ghazali kan masih muda meninggalnya. Tapi karangan kitabnya banyak. Imam Nawawi banyak. Ya. Masya Allah itu. Ya. Dia dikasih keberkahan dalam umur. Dikasih keberkahan dalam apa? Dalam waktu. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Wa hadza aksaru ma balagona, dan ini yang paling banyak yang telah sampai beritanya kepada kami, yakni yang dimaksud apa? Al khatma fil yaumi wal lailah, hatam sehari semalam sama marratin sebanyak 8 kali. Kata Imam Nawawi, berita yang terakhir yang sampai kepada saya yang paling banyak saya dengar yaitu mereka bisa mewiridkan sehari semalam bisa menghatamkan 8 kali hatam Quran. Ya Allah, kita udah kagak bisa dah. Kita suruh baca kulhu aja dah bisa dah. Kalau kulhu 3 kali 1 kali hatam, 10 kali ya tuh baca kulhu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. 3 kali kita baca udah hatam. Ya kalau ini enggak, benar-benar 8 kali hatam tuh. Ya, itu seperti itu. Wa qarraha ba'duhum, dan sebagian mereka itu merasa enggak suka al-khatma kalau hatam fi aqalla pada kurang min salah satu ayamin. Ya, jadi mereka enggak suka kalau seandainya 3 hari kagak hatam Al-Qur'an, udah kagak enak perasaannya udah. Ya, jadi sebagian daripada as-salafus saleh kalau 3 hari 3 malam kagak menghatamkan Al-Qur'an itu merasa tidak enak deh. Akni al-mudawamata, yang dimaksud yaitu menekuni ala zalika atas yang demikian itu. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafqahu man qara'al qur'ana fi aqalla min salasin. Ya, tidaklah merasa paham orang yang membaca Al-Qur'an pada paling kurang daripada 3 kali. Ya, jadi artinya 3 hari minimal dia harus menghatamkan Al-Quran. Jadi 10 juz 1 hari. Itu harus begitu. Wayan bagi li sahibil Qur'ani, dan seyogianya bagi sahibul Qur'an ayyaj'alalahu wirdan minal Qur'ani. Dia harus menjadikan Al-Quran itu wiridan. Yaqumu bihi fi sholatihi, di mana dia melaksanakan sholatnya. Minal laili, di waktu malam. Fayat ba'ul Qur'ana, maka dia ikuti Al-Qur'an min awalihi, dari awalnya, hatta yuhtimahu, sampai hatamnya, fi sholatihi, di dalam sholatnya, minal laili, di waktu malam. Jadi kalau sholat malamnya, di wiridannya tuh selalu baca Qur'an. Dari juz pertama sampai terakhir. Sehingga dalam waktu berapa malam dia harus menghatamkan Al-Qur'an. Ima fi kulli syahrin, ada kalanya setiap bulan. Setiap malam berarti dia tahajudnya baca Qur'annya 1 juz. Tahajudnya baca Qur'annya 1 juz. Berarti kalau 1 bulan itu hatam. Au fi kulli arba'ina, atau pada setiap 40 malam. Au aqalla, atau kurang. Au aksara, atau lebih. Hasban nasati wat taisir, tergantung daripada semangatnya dan gampangnya dia. Kan orang kadang-kadang lagi imannya kuat, mantap, bisa sehari 5 juz. Bisa sehari lebih. Kadang-kadang lagi malas 1 juz aja kayaknya udah nggak kuat. Nah, itu tergantung daripada kemauannya dan cara-cara dia mendapatkan kemudahan. Wala yatruku zalika, dan dia tidak boleh meninggalkan itu. Wala yaksulu anhu, dan tidak malas. Jadi dia nggak boleh meninggalkannya, nggak boleh malas. Faqad warada fil hadisi, dan sungguh telah datang keterangan dalam hadis Nabi, annal Qur'ana was-shauma yusaffi'ani fil abdi indallah. Sesungguhnya Al-Qur'an dan puasa itu bisa memberikan pertolongan kepada hambanya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulul Qur'anu, maka berkata Al-Qur'an,
Ya kata Al-Quran begini. Ya. Mana tahu an-nauma engkau menghalanginya tidur bil laili di waktu malam. Ya, fasyafa'ani fihi, maka Al-Quran bisa memberikan syafaat ya kepada saya. Ya, jadi ada orang ya selama semalaman dia kadang-kadang kagak tidur. Kenapa? Karena dibaca Quran. Jadi dia terhalang tidurnya gara-gara Al-Quran. Maka nanti Al-Quran minta sama Allah. Ya Allah berikan syafaat buat saya. Saya pengen memberikan pertolongan pada hamba-Mu yang malam-malamnya kadang-kadang terganggu tidurnya. Karena dia melazimkan membaca Al-Quran. Wa yaqulu shaumu, dan juga berkata puasa. Puasa bilang begitu juga. Mana tahu minat ta'ami bin nahari fasyafi'ni fihi. Ya, jadi engkau di siang hari enggak mau makan karena puasa. Itu jadi gara-gara kamu puasa, kamu enggak makan. Itu gara-gara saya. Kamu menahan enggak makan, enggak minum, lapar, haus gara-gara saya karena puasa. Maka puasa minta, ya Allah berikan syafaat kepada aku. Ya supaya saya bisa memberikan pertolongan kepada hamba-Mu yang siang harinya dia kagak puasa, dia tidak makan, dia tidak minum, dia berpuasa. Akhirnya apa? Fayusaffi'ani, maka Quran dan saum puasa itu bisa memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatan qa'imatan yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun ila qaulihi ta'ala wa ulaika minas solihin. Ya, jadi mereka tidak sama dari ahli kitab. Ada umat, ada masyarakat yang selalu membaca tanda-tanda Allah. Kalam Allah maksudnya di waktu siang, di waktu malam mereka sujud. Sampai firman Allah wa ulaika minas solihin. Jadi mereka termasuk orang-orang yang soleh. Jadi di malam hari di mana orang-orang lagi pada tidur tapi dia membaca Al-Qur'an, ya. Nah, itu dia termasuk orang-orang yang soleh. Fatuk akadu alal qari'i, maka ditekankan bagi para pembaca lil Qur'ani ayyakuma minal laili, untuk bangun di waktu malam, wa ayyaqra'a fi sholatihi bil laili, dan dia hendak membaca di dalam sholat malamnya matayassara minal Qur'an, yang gampang dari Al-Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah ya apa yang dia anggap mudah daripada Al-Quran. Tuh begitu. Jadi kita kalau malam tuh kalau bisa silahkan ya sholat tahajud, kemudian kita baca Quran yang kita mampu. Kalau kita mampu baca surah Yasin, rakaat pertama bacanya surah Yasin. Rakaat kedua mampunya baca surah apa? Surah Al-Waqiah, bacanya surah Al-Waqiah. Gitu. Kalau kita mampu. Kalau enggak ya baca kulhu sama kuliah. Itu. Biasanya kuliah kulhu ya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau kita mau baca surah Yasin sama Tabarok, nah itu enggak apa-apa. Mantap itu. Ya, jadi ya, tergantung kemampuan kita. Faqra'u ma tayassara minhu. Tapi sholat sendiri malam. Kalau sholat lagi jamaah jangan. Ya, nggak ada perintahnya. Kalau sholat maghrib ente baca surah Yasin, ya orang pada tinggal. Ya, nah begitu. Malam silahkan. Kita lagi sendiri. Ya, itu silahkan berdiri mau 1 jam boleh. Mau setengah jam juga boleh. Tapi kalau kita lagi sholat berjamaah, itu ada aturannya. Di belakang itu macam-macam orang. Ada orang tua yang memang dirinya udah nggak kuat lama-lama. Tuh. Ada anak muda yang dirinya kuat lama, urusannya banyak. Ya, sehingga seorang imam jangan terlalu lama. Jadi bawa yang biasa-biasa saja. Apalagi kondisi zaman sekarang ini. Silahkan. Ya, jadi jangan terlalu lama. Nah, yang lama malam. Kalau kita sholat tahajud sendirian, boleh baca surah Yasin di rakaat pertama. Ya, rakaat kedua baca surah Al-Waqiah. Atau mau panjangan lagi silahkan, mau surah Al-Baqarah juga boleh. Ya, surah Al-Baqarah. Ya, misalnya di rakaat pertama, surah Ali Imran di rakaat kedua. Berapa jam dah tuh di sholat? Wah, itu 2 rakaat aja
Udah gede pahalanya dah tuh. Nggak usah banyak-banyak 2 rakaat. Tapi baca surahnya Al-Baqarah sama Ali Imran. Masya Allah. Itu begitu. Silahkan. Ini yang dimaksud. Silahkan matayassara minal Quran. Dalam firman Allah dikatakan faqra'u matayassara minhu. Baca yang dianggap gampang. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, man qama bi asri ayatin, siapa yang bangun malam kemudian dia sholat, dia bawa 10 ayat, lam yaktub minal ghafilin, maka Allah tidak akan tulis orang itu, atau lam yuktab, boleh juga lam yuktab minal ghafilin, maka tidak ditulis menjadi orang yang ghafilin, orang yang lalai. Jadi kalau malam Bapak Saudara, kalau pengen ditulis menjadi hamba Allah yang kagak lalai, malamnya minimal baca 10 ayat. 10 ayat. Jangan kurang dari 10 ayat. Kalau Al-Kautsar kurang 10 ayat. Cari ayat yang di atas 10. Kalau 10 maka ditulis insya Allah ya enggak menjadi hamba Allah yang lalai. Yang kedua naik lagi tingkatannya. Waman qama bimi'ati ayatin, siapa-siapa yang bangun malam, sholat tahajudnya dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dia ditulis sebagai hamba-hamba Allah yang taat. 100 ayat. Cari ya Al-Quran yang ada 100 ayatnya. Bapak baca dah tuh. Ya, kalau sholat malamnya 100 ayat. Nah itu nanti ditulis qanitin. Termasuk orang-orang yang ya taat. Naik lagi yang ketiga tingkatannya. Waman qama bi alfin, siapa-siapa yang melaksanakan sholat malamnya 1000 ayat, bi alfi ayatin, kutiba minal muqantorin, maka dia digolongkan daripada muqantorin, orang-orang yang sudah mendapatkan perbendaharaan, ya gudang kekayaan yang banyak dari Allah. Tuh begitu. Jadi ada dari 10, kita kelasnya di mana nih? 10, 100, apa 1000 ayat? Ngukur diri sendiri dah. Ya, Ustaz, saya yang 10 ayat aja. Iya, nggak apa-apa. Ustaz, saya mau yang 100 ayat. Mantap. Ustaz, saya mau 1000 ayat. Wah, lebih mantap lagi. Ya, jadi memang kemampuan seseorang kan beda-beda. Silahkan aja. Tapi ini minimal 3 ini harus kita miliki. Salah satunya. Ya, apakah yang 10 ayat, apa yang 100 ayat, apa yang 1000 ayat. Nah, itu tergantung daripada kita semuanya, kemampuan kita. Faqra'u ma tayassara minhu. Silakan baca yang kita bisa. Nah, seperti itu. Saya kira ini kali Bapak Saudara. Nanti baru kita lanjutkan ya qalal Amiri rahimahullah dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara, sebelum kita baca doa, pada hari ini kita berduka. Ya, karena ada salah satu guru kita, yaitu Bapak Ki Haji Balia Isa tadi malam, ya jam 1:15 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ki Haji Balia Isa. Ya, kita ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadahnya dan Allah tempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin.
li khamsatun utfi biha harral abail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.